Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Winda Sarigea. Saya dari Nias Utara, program studi PGSD NIM 86040832. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pilar-pilar pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Baik, yang pertama yaitu tentang makna pilar. Nah, apa kata dari pilar? Nah, dalam konteks pendidikan yaitu secara harafiah, pilar berarti tiang atau penyangga atau pondasi. Jadi, dalam sistem pendidikan, pilar pendidikan adalah dasar, landasan, atau tiang penguat yang menopang seluruh proses pembelajaran agar tidak mudah goyah dan kehilangan arah. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi kegiatan transfer ilmu kering dan tidak bermakna. Nah, bagian 2 yaitu prinsip dasar pendidikan Kiai Hajar Dewantara. Nah, Kiai Hajar Dewantara yaitu atau Bapak Pendidikan Nasional merumuskan 3 pilar utama yang menjadi jiwa pendidikan kita, yaitu yang pertama adalah Ingas Rosung Tulodo. Nah, yang artinya yaitu di depan memberi contoh, seorang pendidikan harus mampu menjadi teladan dan modal yang baik dalam sikap perilaku dan perkataan bagi peserta didiknya. Dan yang kedua yaitu Ikmatyo Mangunkarso. Nah, yang artinya yaitu di tengah pembangunan semangat atau niat. Guru berada di tengah-tengah siswanya, memberikan motivasi, membagikan kreativitas, dan menggerakkan partisipasi mereka agar aktif belajar. Nah, dan yang ketiga yaitu Tut Buri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan atau dukungan, guru harus selalu mendukung, membimbing, dan mengawasi dari belakang agar siswa merasa percaya diri dan berani maju dengan kemampuan sendiri. Nah, bagaimana relevansi dari tantangan penerapan ketiga pilar di era digital saat ini? Nah, jadi ada beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu relevansi atau sebagai kesesuaian. Nah, prinsip ini sangat-sangat relevansi dan justru semakin dibutuhkan di era digital. Akses informasi sangat mudah, namun nilai karakter justru sering terabaikan. Yang pertama dulu yaitu tentang Ingarso Sungtulodo. Nah, guru harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan positif. Dan yang kedua yaitu Ingmatyo Mangunkarso. Jadi guru harus berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran daring menggunakan media digital yang menarik dan melatih literasi digital siswa agar cerdas memilih informasi. Dan yang ketiga yaitu Tut Buri Handayani. Nah, guru memberikan dukungan moral dan teknis saat siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran online atau pembangunan aplikasi. Nah, yang bagian 2-nya yaitu tantangan yang dihadapi. Nah, tentunya tantangannya adalah yang pertama itu perubahan peran guru. Nah, guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, melainkan fasilitator dan pembangunan dan juga pembimbingan.
Dan yang kedua yaitu interaksi sosial. Nah, dalam pembelajaran daring, interaksi tatap muka berkurang dikarenakan tentangnya adalah bagaimana tetap bisa membangun semangat dan memberikan contoh nyata meski lewat layar itu. Dan yang ketiga yaitu karakter digital. Nah, banyak siswa tergoda untuk menyontek dan berkomentar jahat atau berpapar hoaks. Guru harus lebih giat untuk menanamkan nilai moral di dunia maya. Dan yang keempat yaitu kesenjangan akses. Nah, tidak semua siswa memiliki perangkat atau jaringan yang baik. Nah, jadi guru tetap adil dan mendorong semua siswa untuk agar tidak tertinggal gitu. Nah, yang seterusnya yaitu tentang jawaban persoalan pendidikan nasional. Nah, sebagai refleksi, pilar-pilar ini sangat mampu menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Dikarenakan pendidikan kita sering dikritik karena terlalu berorientasi pada nilai akademik semata, melupakan karakter dengan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Nah, ada beberapa bentuk jawaban, yaitu yang pertama, kita menjawab kebutuhan akan manusia yang berakhlak mulia melalui keteladanan. Yang kedua yaitu kita menjawab kebutuhan agar akan manusia yang mandiri dan kreatif melalui pemberian kepercayaan dan dorongan. Dan berikut yaitu di era digital yang serba cepat ini dan serba maya, pilar ini menjadi kompas moral agar teknologi digunakan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa, bukan justru merusak generasi-generasi muda. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Semoga presentasi saya bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.